Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini. Cuaca cukup panas juga ya. Tapi mudah-mudahan hati kita tetap dingin. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita bersyukur ala kulli hal dalam setiap keadaan. Karena Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, Allah tambah nikmat yang diberikan. Tentu syukur dalam bentuk menggunakan segala apa yang dianugerahkan Allah kepada apa-apa yang diridhai oleh Allah. Jadi syukur itu sederhana. Diberi kita mulut oleh Allah, gunakan yang baik-baik. Diberi oleh Allah tangan, gunakan mengambil yang baik-baik. Diberikan oleh Allah mata, digunakan untuk yang menengok yang baik-baik. Sederhana saja. Sulit atau susah? Enggak atau itu. Yang susahnya kontrolnya. Dikasih mulut lebih banyak mengucap subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah atau gosip? Tanyalah diri sendiri. Mana yang lebih banyak? Dengan apa mulut itu bersyukur? Menggunakan yang baik-baik. Terucap lisannya kata yang baik-baik. Maka dampak dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dia tidak punya musuh. Kenapa? Mulutnya yang baik-baik. Dia tidak banyak orang yang sakit hati. Begitu juga hatinya tidak sakit kepada orang lain. Diberi oleh Allah hati, maka gunakanlah untuk yang baik-baik hati tadi. Berprasangka baik. Jadi yang baik-baik itu insya Allah menghasilkan kebaikan. Apapun yang kita lakukan. Makanya Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan Allah tambah. Apa syukur itu? Menggunakan seluruh apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kepada apa yang diridhai oleh Allah. Maka sederhana. Ibu ngasih saya air minum ini untuk apa? Untuk minum. Saya minum tadi. Senang enggak hatinya? Ada perasaan, berarti saya gunakan kepada yang baik. Tapi ibu kasih saya air minum ini, saya ambil pergi, saya keluar, saya cuci kaki saya. Kira-kira wirid 2 minggu ke depan dapat nggak jatah lagi? Tetap dapat ya. Tapi bagaimanapun kecewa nggak? Pasti. Apa namanya itu? Karena tidak menggunakan apa yang ibu berikan kepada saya untuk apa yang dimaksudnya. Jadi Allah memberi kita seluruh nikmat ini untuk apa? Untuk kita syukuri. Syukur itu apa? Menggunakan seluruh nikmat Allah tadi untuk apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan demikian insyaallah nikmat itu akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi efek dari syukur itu apa? Takwa. Amal perbuatan kita. Amal perbuatan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lihat dirimu apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esok.
Jadi orang bersyukur itu selalu dia mempersiapkan diri untuk hari esok. Hari esok itu maksudnya hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa tadilah. Orang-orang yang bertakwa maka kehidupan yang akan dilapangkan oleh Allah. Makanya Rasul mengatakan salasun munjiyat. Ada 3 orang-orang yang beruntung. Berapa orang yang beruntung, Bu? Ada 3 kelompok orang-orang yang sangat beruntung dalam kehidupannya. Khasyatullah, yang pertama. Khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Orang yang takut kepada Allah baik dikala sendiri apapun dikala dia dilihat orang. Siapa tadi orang beruntung yang pertama? Khasyatullah, orang yang takut kepada Allah baik dikala dia sendiri atau dilihat oleh orang lain. Ini dalam maksudnya nih, Bu. Penekanannya dalam. Apa penekanannya tadi? Takut kepada Allah baik ketika sendiri ataupun ketika dilihat orang. Karena banyak orang ketika dia tidak nampak lagi sama orang keluar aslinya. Maka hidup itu tidak boleh pura-pura. Pura-pura baik, pura-pura alim, pura-pura bersedekah. Siapa yang pura-pura itu? Orang-orang riya, orang-orang yang ingin amalannya dilihat oleh orang lain. Maka ujian amal itu ada 2. Ketika kita berbuat amal kebaikan, ketika ibu salat, baca Quran dan segala macam yang kita lakukan, itu 2 macam yang sangat memberikan godaan dalam perbuatan kita tadi. Contoh ibu bersedekah. Bersedekah kita 500.000 saya bersedekah. Godaannya ada 2. Godaan yang pertama banyak yang lolos. Apa itu? Riya. Pak pengurus, saya mau infak 500.000. Di mana Bu? Tulis di situ hamba Allah. Apa yang ditulis di situ? Hamba Allah. Pas pengumuman hamba Allah 500.000. Tujuannya apa tadi? Supaya jangan riya. Kan supaya jangan riya, nama kita tidak disebut orang. Kira-kira ikhlas tidak kita? Ikhlas. Datang ujian kedua. Apa namanya? Dari hamba Allah 500.000 sampai telinga saya. Hebat saya ya. Saya tidak sebut nama tadi. Ujub namanya. Ujub itu apa? Bangga terhadap diri sendiri. Tidak kau orang lain bangga tapi ke diri. Bangga terhadap diri kita sendiri juga bisa menghilangkan maka cepat kita istighfar kepada Allah. Kan tujuannya baik tadi. Pak pengurus tulis saya infak saya 500.000. Tulis nama hamba Allah. Dibacakan pengumuman. Bapak ini 500.000, Bapak ini 100.000, Bapak ini 300.000. Sampai di nama kita hamba Allah 500.000. Ya Allah, baik saya yang paling tinggi di situ. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu namanya sifat apa tadi? Ujub. Ujub itu halus. Kalau riya kelihatan. Amal kita supaya ingin dilihat orang. Ibu tahajud sendiri tengah malam. Ya. Jam 3 sudah bangun, ambil wudu, ambil mukena, ambil sejadah, kita salat. Allahu Akbar. Tidak ada orang yang tahu. Satu pun tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Allah. Suami aja tak tahu. Kenapa suatu ibu tak tahu? Tidur dia. Loloknya. Dia tak tahu kan? Bangun kita tak ketahuan dia. Kita wudu, sholat. Ketika itu apa? Sempurna ikhlas kita kepada Allah. Sempurna. Tapi kadang-kadang ada godaan. Ya Allah, mungkin yang bangun malam ini cuma 5 orang, saya salah satunya. Berarti saya termasuk orang yang baik. Ngomongnya kepada siapa? Diri sendiri. Jadi gimana ya mengukurnya? Maka kendalikan hati kita. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, gimana caranya? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, engkau ingin tawadhu itu muncul dalam hatimu supaya bersih amalan kita kepada Allah,
ketika engkau melangkah dari rumahmu, nak beli sayur ibu dari rumah melangkah, bawa Honda langsung ke tempat sayur. Apa kuncinya? Setiap orang yang engkau lihat, katakan dalam hatimu bahwa dia lebih baik dari saya. Paham ibu? Nampak ibu ini beli cabai, ibu ini lebih baik dari saya. Nampak orang ini dia nggak pakai hijab, dia cuma nggak pakai hijab, dia rambutnya nampak. Makanya dalam Islam kita dilarang mencaci orang, kita mesti mendakwahi orang. Nah, itulah indahnya Islam. Nampak orang nggak berjilbab, doakan ya Allah beri dia hidayah. Bukan langsung kita ponis, wah ini tidak benar ini. Langsung diponis seolah-olah kita lebih baik dari dia. Wala tuzakku anfusakum, jangan engkau anggap diri kamu itu lebih suci dari yang lain. Yang lain mana tahu bu, 2 tahun lagi dia hijrah, jilbabnya dalam, awak yang tanggal jilbab. Nah kan itu perubahan manusia. Maka saya kemarin membuat istilah itu innamal a'malu, di situ ya balik. Innamal a'malu bil khawatim. Dibaca ke situ ya. Innamal a'malu bil khawatim. Setiap amal manusia itu dilihat dari perakhirannya. Dilihat akhirnya, istiqomah enggak dia. Makanya hidup tuh kalau beruntung, pesan Nabi cuma 2. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam, hai Rasulullah, katakan kepadaku tentang keselamatan, tentang Islam. La as'al, aku takkan bertanya lagi setelah ini. Maka Nabi jawabannya cuma 1, antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian kamu istiqomah. Istiqomah itu bu, apapun rintangan, apapun halangan, tetap kita beribadah. Istiqomah kita. Istiqomah itu tetap. Ibu itu tidak pernah tinggal 2 hari. Istiqomah dia sholat duha, apapun rintangannya. Ibu itu sedekahnya tiap hari ke masjid 5.000. Istiqomah dia dengan buang 5.000 itu setiap hari. Karena istiqomah itulah yang menyelamatkan kita di akhir kehidupan. Maka kuncinya jangan kita merasa lebih baik, tapi istiqomahlah kita dengan amal kita. Makanya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Ibu sholat rajin, baca Quran rajin, tak mungkin kita mati dalam keadaan tidak baik. Karena janji Allah apa? Mati itu sesuai dengan kebiasaannya. Ketika dia bertaubat kepada Allah, insya Allah dia mendapatkan husnul khatimah. Dia kembali kepada Allah, tapi tidak balik lagi. Istiqomah tadi. Maka taubat itu perlu dibarengi dengan istiqomah kepada Allah. Jadi siapa tadi orang yang beruntung yang pertama? Orang yang takut kepada Allah, baik dikala sendiri maupun dikala dilihat orang lain. Ujinya gampang. Gimana ujinya? Amalan dia ketika dilihat orang sama dengan dia sendiri. Banyak sekarang bu, dia baru rajin beramal kalau dilihat orang. Ada yang seperti itu. Kalau sudah sendiri, udah keluar aslinya. Malas dia, malas untuk beramal tadi. Nah, makanya takwa tadi juga itu. Apa yang dimaksud dengan takwa? Imtithalu awamirillah wa yajtanibu nawahiyahu sirran wa alaniyatan. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik dikala sendiri maupun dikala dilihat oleh orang banyak. Sama amal istiqomahnya sama. Ya, orang tidak ada orang dia tetap baca Quran. Orang tidak ada orang dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kedua? Wal 'adlu fir ridha wal ghadab. Al 'adlu fir ridha wal ghadab. Tetap dia bersikap adil. Baik dikala
dia dalam keadaan ridha, baik dalam keadaan marah. Dia tetap adil. Adil ini maksudnya apa? Tetap bersikap baik. Baik dikala dia ridha terhadap seseorang ataupun dia marah kepada seseorang, tidak dia tengokkan. Itu susah itu. Kalau awak udah sakit hati sama orang, bisa tidak menahan hati? Benci kita kepada orang, bisa nggak merubah sikap kita menjadi orang baik kepada dia? Berat kan? Tapi inilah orang yang beruntung. Dia tetap merasa baik kepada orang, baik dikala dia ridho kepada orang tadi, dan baik ketika dia marah. Jangankan ke orang, ke anak, kadang-kadang 3 orang anak pasti ada yang sayang kan? Iya tak? Iko yang paling disayangnya. Tapi tidak boleh ditengokkan, itu kan bahasa hati. Tapi tetap kita berbuat adil kepada mereka. Kalau tidak berbuat adil, itulah yang bisa menghasilkan sengketa. Paham sengketa itu? Karena orang tua tak adil. Adil. Ainur ridha an kulli aibin kalila wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata yang ridha, mata yang senang kepada orang, aib sedikit pun tak kelihatan. Ya enggak? Ibu tuh ngefans dia sama siapalah contohnya, seseorang. Suka kita kepada seseorang. Senang hati kita melihat seseorang. Maka setiap kekurangan dia itu pasti enggak kita hiraukan. Ibu punya kawan yang sehati, enggak ada punya kita kawan yang bercerita segala macam. Kira-kira nampak enggak kekurangan dia sama kita? Enggak nampak. Kenapa? Karena sudah saling suka, saling ridho. Ya saling bertukar makanan, saling ini, karena sudah saling ridho, maka tak nampak cacatnya, meskipun sedikit. Wa ainus sukhti tubdil masawi. Kalau mata yang sudah benci, meskipun sedikit pasti dibesar-besarkan. Ya dah. Ini yang tak boleh. Berarti kita belum bisa berbuat adil terhadap diri kita. Ketika benci kita ke orang, menyebut kekurangan itu semangat bukan main. Jangan-jangan ibu itu begini lagi, begini. Yang sejongkal itu jadi sahasto, yang sahasto itu jadi panjang cerita. Tapi kalau yang diceritakan orang yang kita sukai, nampak kurang, itu biasa. Kan tidak masalah. Biasalah manusia khilaf dia. Begitu. Kalau itu bisa kita kendalikan, berarti kita termasuk orang-orang beruntung. Adil ketika meskipun kita marah, meskipun kita senang. Kenapa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalau orang yang engkau benci itu di mata Allah, rupanya itu yang lebih baik bagi kamu. Dan manakala engkau yang mencintai perkara itu, orang itu, rupanya dia tidak baik bagi kita. Maka bersifat adil. Benci kita ke seorang, jangan nampakkan benci. Rupanya yang kita benci itu rupanya yang terbaik untuk kita. Ya? Paham ya? Begitu juga dalam hubungan keluarga. Ini kan ayat menyangkut tentang hubungan keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan ayat itu dalam khutbah ini kan baca. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dalam rumah tangga itu secara baik-baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Manakala engkau benci kepada dia, rupanya dialah yang lebih baik kepada kamu. Wa an tuhibbu syai'an wa huwa karhun lakum. Manakala yang engkau cintai itu rupanya dia tidak baik kepada kamu. Maka kuncinya bersifat adil dalam kehidupan ini. Jangan cepat kita memvonis. Jangan menjustifikasi. Ini bahasa apa? Jangan cepat memvonis seseorang itu. Nampak orang nak begitu, ini wanita yang tidak baik. Tidak boleh.
Tapi doa yang kita panjatkan semoga dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana meski dikala kita berkekurangan dan berkecukupan. Ibu itu bagus. Waktu dia tidak terlalu kaya, dulu dengan kaya sama sifatnya. Susah jadi orang seperti itu. Apalagi orang kaya baru kan nampak apa sama dia. Tapi orang yang beruntung itu meskipun ketika dia susah atau ketika dia senang, dia tetap sederhana. Artinya apa? Dicaci tidak marah, dipuji tidak melambung. Jadi hidup itu sederhana. Nabi itu orang kaya, tapi hidupnya sederhana. Ya, gunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah itu untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itulah orang-orang beruntung tadi. Berapa? 3. Takut kepada Allah baik dikala sendiri maupun dikala dilihat oleh orang banyak. Yang kedua, apa yang kedua? Adil baik dalam keadaan ridha ataupun dalam keadaan marah atau benci. Yang ketiga, sederhana meskipun dikala dia miskin atau fakir dan meski dalam keadaan kaya. Itu orang-orang yang beruntung. 3. Lawannya salasun muhlikat. Ada 3 pula orang-orang yang celaka. Yang beruntung tadi berapa? 3. Yang celaka ada pula 3. Yang pertama, syekhun muta'. Apa arti syekhun muta' itu? Kikir, pelit yang selalu diperturutkan. Kalau pelit itu diperturutkan, apa contoh pelit diperturutkan tadi? Ibu mau berinfak, hati itu sudah menginfakkan itu dalam niat 500.000. Tapi karena ada sifat pelit tadi yang diperturutkan, akhirnya kita hitung-hitungan. Nah, ini malam minggu dimakan bakso nanti kurang lagi 400 saja. Yang 100 ini kan bisa dipakai untuk malam makan bakso sama kawan-kawan. Ini 400 saja. Besok mau infak. Datang pula anak mau beli paket. Udah ambil lagi lah 100. Tinggal berapa lah Bu? Tinggal 300 lagi. Ibu pun habis pula paketnya. Beli lagi tinggal berapa lagi? Tinggal 200. Pas keluar makan bakso pakai mobil habis minyak. Berikan 100.000 tinggal 100. Sampai di rumah ada pula yang nawar barang-barang habis 100. Akhirnya kikirnya muncul. Hitung-hitung. Nah, itu tidak boleh diperturutkan itu. Kalau ibu mau infak 500.000, ini duit. Jangan hitung-hitungan lagi. Kalau nawa itu awalnya seperti itu. Pasti nanti diganti oleh Allah. Allah tidak tahu kita. Kadang tunai itu, ya. Kadang tunai dia, tidak langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kikir itu tidak boleh. Kenapa orang itu kikir? Karena dia rakus. Kenapa dia rakus? Karena dia menganggap ketika dia berinfak itu pasti ada yang berkurang. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Nah, ini orang pikir tuh hitung-hitungan dia tadi. Wailul likulli humazatin lumazah, celakalah orang-orang yang selalu mengumpat dan mengeluh. Allazi jama'a malahu wa 'addada, orang yang selalu menumpuk-numpuk harta, wa'addadah, kemudian dia kalkulasikan. Kan hitung-hitungan tadi, dia kalkulasikan. Kalau sempat ini saya belikan ini investasi dapat berapa? Uang ini saya kumpulkan dapat berapa? Hitung-hitungan. Ya. Mengkalkulasikan pendapatan. Padahal Allah itu kita kalau merasa cukup itu tidak ada. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, tidak akan pernah cukup.
Iya lah. 500.000 cukup kan seminggu? Hah? Tapi kalau yang memang ada 500.000 cukup enggak? Nah, cukup. Jadi bukan nominal sebetulnya. Tapi bagaimana kita mensyukuri. Kalau seseorang itu merasa cukup terhadap pemberian Allah, akan Allah cukupkan. Tapi kalau tidak, itulah seperti minum air laut tadi. Semakin diminum, semakin haus karena asin. Coba minum air laut besok. Minum satu, entah tambah lagi. Kan haus kita. Itulah sifat kita terhadap harta benda tadi. Tidak pernah kita merasa cukup. Terus kenapa Allah mengatakan mereka hitung-hitungan lagi? Ayahsabu annama lahu akhlada. Karena mereka menyangka hidup mereka itu lama, disangka hidup itu kekal. Jadi harus banyak yang dipersiapkan. Akhirnya apa pikirannya? Kalau saya mati nanti anak saya makan apa? Harus banyak uang dia siapkan untuk anak-anak saya. Karena orientasinya bukan ibadah. Makanya kalau mati anak tadi berkelahi tentang uang. Berkelahi dia tentang uang. Karena yang dia telurkan bukan nilai-nilai ibadah. Tengoklah Rasulullah berapa harta yang dia wariskan. Imam Malik yang paling kaya, berapa dia harta yang dia wariskan? Habis semuanya untuk berjuang di jalan Allah. Tapi hasilnya apa? Anak-anak mereka juga menjadi para ulama, menjadi orang-orang terkenal. Karena Allah berikan keberkahan, harta itu tetap melimpah ruah dia sampai ke keturunannya. Karena yang pertama tadi niatnya untuk ibadah kepada Allah, tidak lain. Jadi kalau merasa sudah kekal, sudah lama, maka malas kita untuk mengeluarkan harta yang kita miliki tadi. Maka orang rakus itu pasti ujung-ujungnya tidak baik. Yakin. Kan pernah kisah itu. Nabi Isa alaihissalam pernah dia punya kawan yang sangat rakus. Berjalanlah Nabi Isa tadi. Nabi Isa itu nabi yang paling miskin, rumah tidak punya dia. Berjalan di hutan. Nabi Isa itu bawa roti, bawa roti untuk dimakan. Itu jumlahnya tiga roti. Bertemu sama kawan yang rakus tadi. Mau kemana engkau? Hai Isa, saya mau berjalan. Saya mau ikut. Isa nitipkan tempat roti tadi. Kamu bawa ini. Isi dalam apa tadi? Roti. Sampai di jalan, dia berpikir, ini roti cuma 3. Kalau dimakan nanti untuk saya 1, untuk Nabi Isa 1, tinggal 1 sisa pasti saya tidak dapat. Ya kan? Sementara perjalanan panjang. Akhirnya dia sembunyikan, dia makan 1 roti tanpa sepengetahuan Nabi Isa alaihissalam. Dengan tujuan nanti kalau roti sudah dibagi dia simpan pula. Isa kan dimakannya. Sampai di sebuah tempat dibuka bekal tadi. Terkejut Nabi Isa, kok 2? Tadi 3 kok jadi memang 2. 3 tadi, 2. Ya Nabi Isa nggak mau berdebat. Ya udah 2, kita bagi 2. Untuk saya 1, untuk kamu 1. Nabi Isa dimakannya. Yang rakus tadi, kamu kok nggak makan? Belum lapar. Belumlah lapar. Saya belum lapar. Disimpan, Nabi Isa dimakannya. Karena tiba waktu makan. Mereka lanjut berjalan. Sampai di perjalanan, dia mendapatkan emas, harta karun. 3 karun. 1, 2, 3. Dia mendapatkan harta karun, 3 emas. Bagaimana kata Nabi Isa, kita bagi 2. Dia tidak mau. Untuk dia 2, untuk Nabi Isa 1. Ya udah, kalau begitu kita berpisah di sini. Isa jalurnya lain, dia jalurnya lain. Dengan senang hati dia mendapatkan 2 kantong emas. Berubah nasibnya di orang kaya. Sampai di perjalanan datang penyamun merampok dia. Tapi dia mengatakan enggak usahlah saya dirampok. Ya, cukup kita bagi 2. Penyamun tadi 2 orang perampok tadi. Yang rakus 1 orang.
Karena sampai di perjalanan mereka sudah sepakat untuk dia satu, untuk penjamun ini satu, emas tadi. Sampai di perjalanan muncul akal bulusnya, dirayunya yang sebelah. Wahai saudara, kita kan bertiga. Emas berapa? 2. Kita suruhlah dia beli roti. Karena kita lapar, suruh kawan kamu tadi beli roti. Setelah nanti dia beli roti, pas dia pulang kita bunuh dia. Roti dapat kita makan, emas dapat satu. Terpengaruh karena rakus juga yang sebelah. Sama-sama rakus. Disuruhlah yang kawan tadi beli roti, dia tunggu. Dia udah kencang-kencang, kalau dia datang nanti dia bunuh. Yang beli roti tadi pas pulang dari beli roti muncul pula akal rakusnya. Kalau begitu saya kasih roti ini racun. Saya kasih roti yang 3 ini saya kasih racun. Nanti dia mati saya dapat 2 kantung emas. Di bawah ada roti yang beracun tadi. Roti yang beracun sampai dia dibunuh oleh orang berdua. Setelah dia mati, yang berdua ini dengan ketawa makan roti. Setelah roti dimakan, dua-duanya kan rakus 3 tadi itu. Akalnya akal rakus. Yang pertama rakus, suruh dia beli roti, nanti kita bunuh. Yang beli roti juga akalnya akal rakus. Kalau roti saya beli, saya kasih racun. Dia pulang dibunuh, yang 2 makan roti yang beracun tadi. Akhirnya semuanya mati. Datang Nabi Isa ke sana. Nabi Isa itu Nabi Allah. Nabi yang taat kepada Allah. Rotinya hilang 1, dia dapat emas berapa? 3 karung. Paham itu makna dari rakus. Jadi kalau kita rakus itu tidak pernah cukup. Sibuk menumpuk harta segala macamnya, tidak pernah kita bersedekah, kiki yang bukan main. Nah itulah pelan-pelan nanti diambil oleh Allah. Hati-hati kita. Dan kita tidak nyaman untuk memakai karena tak berkah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi tanda-tanda orang yang binasa tadi? Hawaun muttabi', hawa nafsu yang selalu diikuti, selalu mengikuti hawa nafsu. Kan dalam diri kita ini ada 2, akal dan nafsu. Kalau nafsu yang kita perturutkan, maka kita termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, nah itu tadi, i'jabul mar'i li nafsihi, bangga terhadap diri sendiri. Nah, itulah ujungnya tadi. Ini yang sulit nih di ujiannya. Ujian amal itu 2 tadi. Yang pertama riya, mudah. Yang kedua apa tadi? Ujub, bangga terhadap diri sendiri. Nah, kalaulah bangga terhadap diri sendiri, merasa hebat, merasa baik, merasa lebih cantik, merasa lebih kaya. Ada nggak yang seperti itu? Modelinyo aja yang elok, kan itu. Modelinyo aja yang kaya. Ya sama lah ibu selfie ya, foto nampak saya yang paling cantik. Ada. Merasa bangga terhadap diri sendiri itu merupakan salasul muhlikat, tanda-tanda awak bisa mendapatkan kecelakaan. 3 kunci keberuntungan, 3 yang menyebabkan kita binasa. Jadi yang 6 ini mungkin kita lihat dalam diri kita. Kalau ada nanti cepat kita berbenah diri, istighfar kita kepada Allah. Ya sedikit kita ngaji fikih. Ya, karena kajian kita masalah membatalkan sholat ini mau selesai ini. Berapa kemarin yang membatalkan sholat? Yang pertama, lupa. Al-mubtilus salat, yang membatalkan salat ada beberapa hal. Yang pertama, niat membatalkan salat atau niat keluar dari salat. Tak boleh. Karena ibadah tak boleh main-main. Maka jangan pernah dalam salat itu kita berniat membatalkan salat. Yang kedua,
bergerak 3 kali berturut-turut yang bukan bagian dari sholat. Syaratnya apa? Banyak. Banyak di sini berapa, Bu? Sampai lebih dari 3 kali. 3 kali ibu bergerak dengan gerakan yang banyak, maka batallah sholatnya. Cara geraknya kan dah paham kita kemarin. Yang bergerak itu berpindah. Kalau ini kan tak pindah. Ibu gatal bahu, kayak gini terus sampai selesai. Anda batal karena enggak. Ini bukan, masih dalam batas bukan bergerak, dia tak pindah. Tapi 1, 2, 3, itu selesai. Ketika sampai 3 kali kita bergerak. Karena dalam sholat tuh yang tak gatal jadi iya enggak, Bu? Yang tak gatal tuh jadi gatal. Allahu Akbar. Mulai gatal pertama hidung. Gatal 1. Bismillahirrahmanirrahim. Gatal telinga. Alhamdulillahirabbil alamin. Gatal apa? Sampai 3 kali bergerak. Ya, kalau udah sampai 3 kali bergerak yang banyak berturut-turut, maka sholat menjadi batal. Bi khilafin, kecuali geraknya sedikit atau geraknya banyak cuma 2 kali, khutwatain, seperti 2 langkah, tidak batal sholat. Ibu melangkah 2 langkah tidak batal sholat. Tapi jangan gara-gara itu nanti melangkah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena ada hajat umpamanya, ada anak, kita mau sujud, ada anak di depan. Ya kan, mau sujud, anak duduk di tempat sujud, pindah kita selangkah, udah tidak ada masalah. Mau nanti rakaat kedua mau sujud lagi, datang pula kucing kan, datang pula tempat sujud kita, melangkah kita ke samping untuk menghindari. Meskipun sajadah kita sudah enggak terpakai lagi, maka sholat tetap sah. Ya, melangkah itu jangan bawa pula sajadah. Itu bergerak banyak jadinya tuh. Yang itu langkah tadi, Ibu, ya, jangan sejadahnya diangkat juga. Ada kucing ngangkat pula sajadah. Itu jelas batal itu. Banyak itu gerakannya cuma langkah biar dia jangan bawa pula sejadahnya, maka ketika itu sholat tidak mengapa. Yang ketiga, berkata-kata lebih 2 huruf. Tidak boleh. Maka dalam sholat itu memang betul-betul mulut kita dijaga. Jadi kalau biasanya mau gosip itu payah nahannya tuh. Payah nahan mulut itu. Maka bacalah yang berhubungan dengan sholat. Baca Al-Fatihah, baca zikir, baca hal-hal yang menyangkut tentang ibadah kepada Allah. Pertama kita baca doa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Amin. Batal enggak? Enggak batal, itu doa. Bukan perkataan yang ajnabi yang keluar dari sholat. Kan banyak doa-doa dalam sholat. Tapi kalau keluar kata 2 huruf selain dari bacaan sholat atau zikir atau Quran, maka ketika itu sholat kita batal. Makanya kemarin diterangkan batuk tidak membatalkan sholat. Tapi kalau batuk-batuk, tahu beda batuk dengan batuk-batuk? Kalau batuk itu memang batuk, memang batuk kita, nggak dibuat-buat. Tapi kalau batuk itu kayak kode, memang kode, lebih 2 huruf itu. Atau ketawa, ya, ketawa. Batuk berisinya, batuk berisi itu, ya. Ibu tuh ingat dia 20 tahun yang lalu. Di zaman itu masih kodenya batuk berisi, belum ada handphone, ya. Masih batuk berisi tadi dia. Itu selanjutnya apa lagi yang membatalkan sholat? Berniat membatalkan sholat, bergerak yang banyak, kemudian berkata-kata di luar sholat lebih dari 2 huruf. Selanjutnya, bukan. Selanjutnya apa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut, sebagaimana kita dalam keadaan puasa
batal puasa kita, maka batallah salat kita. Makanya Rasul menganjurkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisywa fi kulli salatin. Kalau seandainya tidak beratlah, kata Nabi, untuk umatku menggosok gigi sebelum salat, maka Nabi mengatakan akan saya perintahkan bersiwak itu termasuk bagian daripada salat. Tapi karena berat, rupanya gosok gigi itu berat. Karena sering lupa. Kan syarat sebelum salat cuma 5. Berapa syarat sebelum salat? 5. Yang pertama suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima masuk masuk dalam waktu salat. Tidak masuk bersuci, tidak masuk bersiwak. Kenapa? Nabi mengatakan, kalau seandainya beratlah umatku untuk bersiwak menggosok gigi, sungguh aku perintahkan, kata Nabi, bahwa menggosok gigi itu wajib dalam setiap sholat. Makanya sangat dianjurkan sebelum sholat kita bersiwak. Cuma siwak itu kan ada 2, ada gosok gigi, ada kayu siwak. Kenapa? Supaya bekas-bekas makanan itu tidak keluar. Apalagi sholat habis jamuan. Sering tak kita sholat habis jamuan? Namanya ada acara maulid, makan dulu kan? Nah, habis makan nasi, makan kolak. Nah, habis makan kolak, beko makan pula gorengan. Habis makan gorengan, sholat lagi. Allahu Akbar. Ibu tadi banyak lubang giginya. Termasuklah jagung itu 5 butir ke dalam gigi. Pas Allahu Akbar tak terasa dan sangat menyekut. Keluar 1. Keluar jagung tadi 1 biji keluar di lidah, udah mulai masam-masam. Apa ini? Dibuang, malu. Akhirnya selesai 1. Batal nggak sholatnya? Batal. Makanya hati-hati. Cuman itu tuh Bu, batal sholat kita. Kalau nggak ada ilmu kita akan lanjut sholat. Seolah-olah sholat itu sah, belum batal. Batal. Maka nggak boleh masuk rongga ke dalam mulut kita. Selanjutnya yang membatal sholat apalagi menambah rukun yang ditambah-tambah. Rukun sudah jelas kemarin. Kita kaji rukun sholat berapa kemarin? Itu banyak tuh Pak Ustaz katanya kan. 14 kemarin kan. Jangan sampai 5 boleh. Jangan sampai 16 rukunnya, banyak rukunnya. Ya. Maka sholat itu sederhana saja. Maka Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Enggak boleh menambah-nambah sujud, enggak boleh menambah-nambah nunduk-nunduk. Nunduk-nunduk nanti jangan-jangan bisa menambah rukun. Allah mau khusuk dia. Sampai segitunya. Enggak ada rukun salat seperti itu. Rukun salat itu tegak berdiri, enggak ada yang lain. Enggak ada nunduk-nunduk seperti itu. Jangan kita menambah rukun, menambah rukun itu tidak boleh. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari, sesuai dengan rukun salat tadi. Kaziyadatin ruku', seperti menambah ruku', au sujudin, atau menambah sujud sekalipun tidak memakai tuma'nina. Termasuk yang dapat membatalkan salat adalah bila dalam keadaan duduk ia membungkuk. Duduknya membungkuk sampai keningnya mau menempel. Tak boleh juga. Alasan khusyuk tadi kan? Tak boleh. Saking khusyuknya normal sajalah salat itu. Tak usah ditambah-tambah segala macamnya. Wa yaghtafiru al-qu'ud al-barid biqadrin, diampuni adanya duduk sejenak, duduk istirahat yang dilakukan sebelum sujud, atau rupanya nak batal Bu, atau duduk setelah sujud tilawah itu diampuni adanya, tapi tak boleh lama. Kan ada orang bangkit dari sujud tilawah, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Bangkitnya itu harus langsung berdiri, tidak boleh duduk. Tapi kalau dia duduk tapi sedikit, maka masih
dimaafkan, bukan termasuk menambah rukun. Kecuali lama duduknya, bisa-bisa nanti menambah rukun. Jadi tidak boleh. Atau ada yang duduk dulu sebelum sujud. Maksudnya dia sujud dari i'tidal, Allahu Akbar, duduk dulu dia, tidak sujud ke langsung. Seharusnya langsung sujud. Sujud itu yang paling duluan ke tanah apa? Lutut atau telapak? Telapak tangan. Lutut atau telapak tangan yang afdal? Kalau itu apa yang duluan dulu? Lutut. Telapak tangan. Tapi yang afdal lutut dulu. Allahu Akbar, kan turun lutut seolah-olah kita sedang duduk. Tidak boleh berlama-lama di situ. Kalau dia berlama-lama bisa membatalkan sholat karena menambah rukun. Langsung sujud. Jangan ditambah-tambah di situ. Kau sempat pula lama duduk, Allahu Akbar, tengok pula imam dulu sujud. Kan? Karena kecepatan, makanya sujud itu tunggu imam selesai. Jangan langsung takbir imam, Allah, imam awak langsung pula. Pas nengok ke depan imam lupa belum sujud, duduk nunggu imam sujud. Nah, ini kan berbahaya. Nah, makanya makmum tidak boleh mendahului imam. Imam turun, sudah imam sampai di bawah kita baru sujud. Imam duduk antara dua sujud, kita baru duduk antara dua sujud. Yang jadi imam biasanya paham. Imam pasti dulu geraknya daripada takbirnya. Nah, kalau imam yang paham itu dulu gerakannya daripada kayak di sujud. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia tidak beriringan takbir tadi dengan langsung gerak, karena nanti makmum bisa-bisa sama. Nah, itu imam yang paham itu, paham dia seperti itu. Maka tidak boleh menambah rukun. Biziyadati ruknin fi'lin amdan. Batal solat dengan menambah rukun fi'li secara sengaja. Kalau sengaja ibu tuh karena faktor umur lama, kadang duduk dia dulu, itu tidak ada masalah. Karena keadaan. Berdirinya saya nggak gini lagi, udah begini. Itu keadaan. Dan itu dimaafkan, tidak ada masalah. Ya, karena darurat. Makanya Islam itu enggak susah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak bisa salat berdiri, salat duduk. Enggak bisa duduk berdiri, berbaring. Enggak bisa berbaring isyarat. Enggak bisa isyarat. Nah, apa? Hati, Bu. Ya, yang terakhir hati, karena hati masih berfungsi. Mata enggak nengok lagi, pendengaran enggak kedengaran lagi, tapi hati masih berfungsi. Kan bisa kita ucapkan dalam hati kita Allahu Akbar. Kalau hati sudah tidak berfungsi, barulah disolatkan. Karena yang terakhir itu, yang paling terakhir hilang fungsinya itu apa? Hati. Hati itulah yang terakhir hilang dia. Lebih duluan kadang-kadang otak daripada hati. Otak pikun dia. Udah sholat, udah sholat apa tadi? Sholat zuhur, padahal udah asar. Pikun dimaafkan karena memang keadaan dia seperti anak kecil lagi. Karena hukum itu takluk mukallaf. Islam balik berakal. Dia kayak anak-anak, maka tidak takluk hukum. Dia nggak boleh kita marah. Ya, mak kita yang udah tua, dia kadang-kadang lupa, kadang nggak wudhu langsung sholat. Karena dikembalikan oleh Allah seperti anak-anak, ya, nah, dikembalikan seperti anak-anak. Maka ketika itu hukum tidak takluk kepada dia. Paham, Bu, ya? Kemudian apa lagi yang membatalkan salat? Wa minal mubtili aidan hadatsa walau bila qasdin. Selanjutnya yang membatalkan salat adalah berhadas walaupun tidak sengaja. Paham Ibu berhadas kalau tidak sengaja tu? Allahu Akbar, laponek nahan keluar sedikit. Kan tak sengaja tu. Kalau orang dah mau tasyahud akhir, at-tahiyatul datang dia. Perkara itu datang. Akhirnya nak tahan, ditahan tak juga. Sedikit aja keluar. Padahal orang sudah mau
Ya Allah, ibu wudu lagi mak sholatnya. Itu namanya apa tuh? Berhadas. Ada enggak pernah kayak gitu? Ya pernah lah. Apalagi pas mau buang hajat kita paksakan juga sholat gitu. Maka makruh, kan kita udah kaji kemarin. Makruh untuk sholat itu yang pertama apa? Dalam keadaan menahan hadas. Selesaikan dulu. Ibu sakit perut, tapi karena mau ngejar imam, mau sholat jamaah, nyaman nggak sholat nahan nanti? Datang lagi. Selesaikan dulu di toilet. Nggak apa-apa mas bu, nggak ada masalah. Karena bisa menghilangkan khusyuk kita. Paham bu ya? Jadi hadas itu nggak boleh ditahan. Kalau dia keluar meskipun sedikit tanpa sengaja, ya kita dalam keadaan sholat, maka ketika itu sholat menjadi batal. Walau bila qasdin, walaupun tidak sengaja. Wattisalu bi khamsin la yu'fa anhu illa in dafa'u halan wa in kishaftu aurata. Sholat menjadi batal lagi bila terkena najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan. Najis kan ada berapa kemarin? Ada najis ringan, pertengahan, ada berat. Kena kita najis yang tidak bisa dimaafkan, maka ketika itu sholat kita wajib diulang. Allahu Akbar. Datang burung. Pama ibu sholat di ladang, datang burung. Cek satu, kena ke bandung. Sholat diulang. Tapi burung najis nggak? Najis yang bisa dimaafkan nggak? Nggak bisa, mesti dibersihkan. Harus dibersihkan. Nah, kan sudah kemarin bisa dimaafkan kan sedikit. Illa indafa'ahu, kecuali cepat dia tolak. Allahu Akbar, datang tai cicak kering. Cepat kita buang. Maka ketika itu salat tidak batal. Jadi najis itu kalau kita tahu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu pas sujud. Saya pernah sholat di masjid pas sujud ada tai cicak yang turun. Pindah kita sujud sedikit. Karena najis itu kalau bersambung itu paham ibu maksudnya. Kena tangan, kena pakaian, kan bisa membatalkan sholat itu kalau terkena najis. Nggak boleh. Selanjutnya yang membatalkan sholat apalagi sitrul inkishafutin aurah, terbuka tersingkap auratnya kelihatan, maka ketika itu juga bisa membatalkan sholat. Wa inkishifan auratin illa in kashafa harihun fasatara halan, kecuali terbuka oleh angin kemudian dengan seketika ditutup, dimaafkan dulu karena baru sedikit terbuka angin tutup kembali, maka ketika itu sholat tidak batal. Tapi kalau lah terbuka auratnya nampak, maka sholat kita batal. Itu saja yang membatalkan sholat. Nanti kita sambung lagi, ada pertanyaan dipersilakan. Ada yang nanya silakan bu. Udah paham semuanya? Tak ada pertanyaan lagi. Biasanya banyak yang nanya masalah hukum kan. Silakan bu. Itu nggak bisa diangkat lagi. Keluar kita dari sab, ambil wudu lagi. Karena najis. Apalagi di burung kan banyak. Kan boleh sholat id lagi bu. Sholat id ketika darurat boleh nggak? Nggak mesti wudu ibu, kan bisa bersihkan. Keluar ibu dari sholat, ambil tisu, bersihkan. Wudu kan tidak batal. Wudu tidak batal. Terkena najis itu batal wudu enggak? Enggak kena. Ibu bersihkan, sholat lagi. Tidak ada masalah. Buang cepat. Daf'ahun, dia buang, maka ketika itu tidak ada salah. Iya.
Tidak apa-apa, dibuang, dihindarkan, dibuang atau dihindarkan, dan sholat lanjut. Nempel sini, buang, dah kita lanjut sholat. Paham ya? Nah, yang susah itu kan kalau tai burung itu kan banyak itu. Nah, perlu kita bersihkan dulu. Dan itu, maka di sini disebutkan wattisalun najasin la yu'fa anhu illa indafa'ahu. Terkena najis yang tidak diampuni adanya kecuali bila dibuang seketika. Itu aja, kalau dibuang seketika tidak apa-apa. Najis tadi najis yang tidak dimaafkan, kalau sedikit tidak apa-apa. Kan sedikit ya masih dimaafkan. Nah itu. Jadi saya rasa cukup. Ya silakan. Ya. Berhenti sholat. Kan boleh membatalkan sholat kalau ibu nengok ular, kebakaran, hal-hal yang bersifat daruri. Boleh nak kita keluar dari sholat? Boleh. Ambil itu, ulang lagi sholat karena darurat. Sambung tak mungkin ulang dari awal, Bu. Ulang lagi. Halo. Karena ibu bergerak sudah banyak. Apa, Bu? Nah itu dia. Nah berdehem tak boleh dalam sholat. Keluar kalimat lebih 2 huruf. Kan saya contohkan kemarin, Allahu Akbar. Ibu rupanya ikan bakarnya baru masak, belum dimasukkan ke tudung, belum masuk, masih datang kucing. Nggak ada, kekacau ibu sholat tuh. Ini kucing makan. Dah batal sholat. Batal sholat. Nah, batalkan saja kalau darurat. Darurat itu kan pernah kita kaji kemarin, seperti kebakaran, ada orang tenggelam, ada ular segala macam, maka boleh dimaafkan. Yang memang itu berbahaya, tidak mungkin anak main pisau, kita sedang sholat lewat dia, ya udah ambil pisau tadi, ibu keluar dari sholat, ibu sholat lagi, ulang dari awal. Nah, bukan dilanjutkan sholatnya enggak, ya, tapi ulang dari awal lagi, karena sholat pertama itu batal. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan dalam pertemuan ini. InsyaAllah besok kaji kita tentang azan dan iqamat, ya. Azan dan iqamat masuk nanti tentang sholat berjamaah. Ini panjang pembahasan ini masalah sholat berjamaah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Ala haziannya Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وينفعنا ما زدنا وزدنا علما يا الله يا رب العالمين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا الله يا مجيب السائلين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمنا ولمن أوصى إلينا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kajian kita dalam kitab Fathul Mu'in pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian fikih ini tetap kita lanjutkan
untuk menambah pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu tentang salat. Dan ini mungkin yang membatalkan salatnya dalam salat fardu ini yang bab terakhir itu. Karena kemarin mulai dari syarat-syarat sebelum salat, masuk kita rukun wudu, rukun mandi, rukun salat, sunat-sunat dalam salat, sunat-sunat ab'ad termasuk kunut kemarin, masuk kemarin tentang sujud tilawah sampai hal-hal yang membatalkan salat. Masih ingat ibu itu? Mudah-mudahan Bu ya. Nah, kajian ini tetap kita istiqamah. Cuma 2 kali sebulan kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.